Yang terhormat Bapak Bupati Raja Ampat, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat, yang kami hormati Ibu Ana Fitriani, Sarjana Psikologi selaku Ketua Tim Asesor dari Lembaga Quality Konsultan Makassar, beserta tim, selamat datang di Raja Ampat. Dan yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan OPD yang juga selaku peserta pada asesmen dalam rangka pemetaan jabatan dan pengisian jabatan pimpinan tinggi pertama di lingkungan pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Tuntunan kasih Tuhan Bapak Ibu kita semua sampai saat ini masih diberikan kesempatan. Indonesia di lingkungan pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Raja Ampat, yang saya hormati Bapak dan Ibu Asesor dari Lembaga Quality Konsultan Makassar, yang saya hormati para peserta asesmen atau pemetaan jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Raja Ampat serta undangan yang berbahagia, yang saya hormati PLT, Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Raja Ampat. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat kita bisa hadir bersama-sama di pagi hari ini dalam pembukaan kegiatan asesmen dalam rangka pemetaan jabatan pimpinan tinggi pertama di lingkungan pemerintah Kabupaten Raja Ampat tahun 2021. Bapak Bupati yang saya hormati, selanjutnya perkenankan saya melaporkan beberapa hal terkait pelaksanaan kegiatan sebagai berikut. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka di lingkungan instansi pemerintah, Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan mutasi dan peraturan pendukung lainnya. Maksud dan tujuan kegiatan asesmen dalam rangka pemetaan jabatan pimpinan tinggi pertama ini dilaksanakan dengan maksud sebagai berikut. 1. Guna mewujudkan program unggulan reformasi birokrasi berbasis kompetensi, maka leader atau pimpinan birokrasi harus diisi oleh aparatur sipil negara terbaik melalui sistem seleksi yang transparan, objektif, berkeadilan, dan akuntabel. 2. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat selaku wakil pemerintah pusat di daerah memiliki kewajiban dan kewenangan untuk melakukan pembinaan dalam penataan jabatan pimpinan tinggi di Kabupaten Raja Ampat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan asesmen yaitu 1. Mendapatkan pejabat pimpinan tinggi yang terbaik, memiliki kompetensi unggul, profesional, dan berintegritas, sehingga diharapkan mampu memberikan kinerja yang unggul dalam mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah Kabupaten Raja Ampat. 2. Mendapatkan aparatur sipil negara terbaik yang memiliki kompetensi unggul, profesional, dan berintegritas sebagai talenta pool atau pangkalan bakat dalam jabatan pimpinan tinggi pertama, sehingga aparatur sipil negara yang dipertimbangkan untuk menduduki jabatan tersebut mampu memberikan kinerja yang unggul dalam mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah Kabupaten Raja Ampat. Sasaran kegiatan asesmen atau pemetaan jabatan ini adalah A.
Kepala Pimpinan OPD dan pejabat setingkat eselon 2 di lingkungan pemerintah Kabupaten Raja Ampat. B. Peserta seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pertama yang terdiri dari seluruh pejabat eselon 2. Peserta asesmen dalam rangka pemetaan jabatan pimpinan tinggi pertama di lingkungan pemerintah Kabupaten Raja Ampat diikuti oleh 25 kepala OPD dan pejabat setingkat eselon 2 di lingkungan pemerintah Kabupaten Raja Ampat. B. Peserta asesmen dalam rangka untuk pengisian jabatan, untuk pemetaan jabatan di hari ini, peserta yang ikut adalah 1. Asisten bidang administrasi umum. Minta maaf, ini berkaitan dengan besok, kegiatan di hari besok, supaya sambutannya diikuti. Berikut berkaitan dengan asesor. Kegiatan asesmen pada pemetaan jabatan ini di lingkungan pemerintah Kabupaten Raja Ampat ini bekerja sama dengan lembaga independen dalam bidang asesmen, yaitu Lembaga Ekualita Konsultan Makassar, dengan melibatkan 6 asesor. Tempat dan waktu kegiatan ini dilaksanakan selama 4 hari, yaitu pada hari Kamis dan Jumat tanggal 5 dan 6 Agustus 2021 untuk peserta pemetaan jabatan, dan dilanjutkan pada hari Senin dan Selasa tanggal 9 sampai dengan 10 Agustus untuk peserta seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka yang bertempat di Kota Wesai. Pembiayaan kegiatan ini berasal dari APBD Kabupaten Raja Ampat melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Raja Ampat tahun anggaran 2021. Sebelum saya menyampaikan laporan penutup, ingin saya laporkan kepada Bapak bahwa pada hari ini dari 25 jabatan atau pemetaan jabatan itu 2 orang tidak hadir. 1 Kepala Dinas Pariwisata yang saat ini atas izin Bapak sedang berkunjung ke Gorontalo karena orang tuanya sakit keras. Yang kedua, Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang berdasarkan hasil rapid pagi ini beliau dinyatakan positif sehingga tidak bisa bergabung bersama-sama. Jika memang memungkinkan di hari Senin yang akan datang tanggal 9 dan 10 hasil rapid lagi, kalau sudah negatif akan diikutkan. Demikian laporan pelaksanaan kegiatan ini kami sampaikan, dan selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Bupati untuk berkenan memberikan sambutan dan arahan sekaligus membuka secara resmi kegiatan asesmen dalam rangka pemetaan jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Raja Ampat tahun 2021. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai di hati. Om Santi Santi Sanjo Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Baik, sekretaris daerah yang saya hormati, ketua tim asesor serta tim yang hadir di sini yang saya hormati, para pimpinan OPD atau pejabat pimpinan tinggi pertama yang hadir di sini yang juga saya hormati, panitia seleksi daerah pemetaan jabatan dan pengisian jabatan pimpinan tinggi pertama di lingkungan pemerintah Kabupaten Raja Ampat yang juga saya hormati, para peserta asesmen pemetaan jabatan dan pengisian jabatan pimpinan tinggi pertama, dan juga para tamu serta rekan pers yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai di hati. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah senantiasa kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan dan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat hadir di tempat ini dalam rangka pembukaan asesmen pemetaan jabatan dan pengisian jabatan pimpinan tinggi pertama di lingkungan pemerintah Kabupaten Raja Ampat.
Pemetaan jabatan dan pengisian jabatan pimpinan tinggi pertama dilaksanakan untuk mengevaluasi kinerja para pejabat tinggi ataupun sekaligus sebagai dasar pengisian rotasi atau mutasi jabatan pimpinan tinggi pertama di lingkungan pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Hal ini sesuai dengan pasal 131 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen aparatur sipil negara. Dalam hal ini terjadi kekosongan jabatan tinggi pertama yang dilakukan saya ulang, dalam hal ini terjadi kekosongan jabatan tinggi pertama dilakukan pengisian jabatan melalui uji kompetensi. Uji kompetensi ini melibatkan para pakar dari perguruan tinggi yang hadir bersama kita di ruangan ini, yaitu lembaga konsultan yang telah disetujui oleh Komisi Aparatur Sipil Negara atau KSN, yang tentunya secara kredibilitasnya mereka sudah secara kompetensi diakui dan tentunya dapat melakukan asesmen di seluruh Indonesia, yang mana hari ini terjadi di Raja Ampat. Jadi kompetensi ini melibatkan para pakar. Tentunya pelaksanaannya dilakukan secara objektif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Saya belum dapat dipertanggungjawabkan. Secara akademik maupun kelembagaan, uji kompetensi ini juga dimaksudkan guna melakukan pemetaan sehingga ditemukan aparatur pejabat yang diyakini memahami tanggung jawab dan tugas pokoknya, memiliki kompetensi untuk melakukan inovasi leadership, serta membantu mempercepat pencapaian visi misi pemerintah Kabupaten Raja Ampat yang di bawah pimpinan Bupati dan Wakil Bupati periode 2001-2002. Oleh karena itu, hadirin yang berbahagia, proses uji kompetensi atau pemetaan jabatan ini menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 berkaitan dengan Pasal 5, manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan sistem merit. Sistem ini berupa kebijakan ataupun manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, kinerja secara adil dan wajar. Untuk itu, dengan hasil uji kompetensi ini kita dapat menemukan formula tim yang dapat membantu kami sebagai kepala daerah maupun sebagai wakil kepala daerah dalam mempercepat pencapaian visi misi dan janji politik yang telah kami tuangkan kemarin pada pilkada tahun 2020, baik itu dalam jangka menengah maupun dalam jangka panjang daerah. Artinya sinergitas atau berkaitan dengan program-program jangka pendek maupun jangka panjang yang baik secara dalam hal ini di daerah Raja Ampat sendiri, Kabupaten Raja Ampat, tetapi juga sinergik dengan provinsi dan visi-misi Presiden Republik Indonesia ataupun secara nasional. Selanjutnya, hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim asesmen pemetaan jabatan dan pengisian jabatan tinggi pertama yang telah berkenan bekerja sama dan membantu kami dalam melakukan asesmen ini. Kami juga mengucapkan terima kasih juga kepada panitia yang telah bekerja dengan keras, sungguh-sungguh, mulai dari merencanakan, menyiapkan acara sampai berlangsungnya acara ini. Kepada para asesmen pemetaan jabatan dan pengisian jabatan tinggi pertama, kami harapkan agar bersungguh-sungguh mengikuti kegiatan ini sehingga bisa mendapat hasil yang maksimal sebagai bahan pertimbangan pimpinan daerah. Di sini mungkin saya tambahkan sedikit. Para peserta asesmen ini harus hadir, ya, kecuali dasar atau alasan yang memang tidak bisa untuk mengikutinya. Ya, contohnya mungkin karena begitu rapid terus
prihatin. Itu karena hari ini kita mengalami pandemi COVID-19 ini, ya tentunya ini bagian daripada hal yang perlu kita sama-sama bertanggung jawab. Artinya itu alasan yang memang tidak bisa ditoleransi. Tetapi bila ada peserta atau pimpinan pejabat tinggi pertama yang ini kan kompetensi, ini kan kita evaluasi. Dan tentunya bapak-bapak atau ibu-ibu sudah merupakan seorang pejabat. Terus dalam asesmen ini terus dia hadir, maaf saja, saya katakan maaf saja. Saya selalu menggunakan bahasa lebih sopan begitu, kalau mungkin maaf itu sebagai kata membuka untuk keputusan saya nantinya. Saya harap kalau kita tim asesmen tidak bisa ada toleransi, penilaiannya harus jelas. Begitu. Saya anggap bahwa para peserta itu sendiri mungkin dengan sadar, artinya memahami bahwa dia tidak akan lagi menduduki jabatan tersebut. Jadi dia sudah tidak mau lagi ikut asesmen. Itu saya kasih peringatan keras itu. Jadi kita tidak toleransi dalam hal ini. Karena bagaimana kita mau menilai, mengevaluasi Bapak Ibu semua yang menjabat hari ini, saat ini sebagai pejabat tinggi pertama, kalau tidak hadir, ya kan? Oleh karena itu keputusannya saya kira Bapak Ibu juga dalam bisa logika dan rasionalnya bisa mengambil sebuah keputusan. Apalagi ini asesmen ini dihadiri oleh dilakukan dalam hal yang terbuka, jadi tidak ada yang namanya kita berbicara untuk sesuatu hal yang tidak ada manfaatnya, alias sia-sia, tidak membuang waktu. Kalau tidak ada halangan dan arah meminta yang sifatnya bahasanya yang tidak ada sosial yang panjang itu, bulan ini pun juga kita harus putuskan. Artinya melakukan pelantikan, karena banyak sekali tugas daripada seorang pejabat tinggi pertama atau pimpinan OPD itu melaksanakan tugas yang belum selesai. Tentunya secara ideal sebenarnya dilakukan pada akhir tahun atau awal tahun kami menjabat sebagai bupati kembali, dan karena kami periode kedua. Namun karena aturanlah yang mengatur begitu, maka itu dapat kita laksanakan pada saat ini 6 bulan saja. Tetapi tidak meninggalkan sebuah pertanggungjawaban daripada pimpinan OPD atau pejabat, hasil daripada pejabat tinggi pertama itu sendiri bila dia dimutasikan atau dirotasi atau dimisial, apa istilahnya, didemosi. Dimisial itu kan berarti gugur ya, didemosi, penurunan eselon. Pertanggungjawaban tersebut tidak bukan begitu saja langsung karena umpamanya di demosi terus dia melepas tanggung jawab, tidak. Tentunya kita semua diatur oleh aturan dan hukum yang berlaku. Oleh karena itu sekali lagi mudah-mudahan sesuai dengan rencana apa yang menjadi schedule daripada tim asesmen maupun tim seleksi terbuka pada jabatan yang masih kosong ataupun hari ini diduduki oleh seorang PLT untuk menduduki definitifnya, itu bulan ini harus kita selesaikan. Oleh karena itu saya berharap kepada tim asesmen juga dan panitia seleksi ataupun ibu PLT PKPSDM agar berkoordinasi untuk proses ini dapat berjalan dengan baik.
ada sesuatu hal yang mungkin perlu dikoordinasikan langsung kepada saya siap untuk satu kali bekerja. Karena tentunya menurut saya hal ini sangat penting untuk menjalankan sebuah organisasi di dalam pimpinan atau dalam lingkungan organisasi tersebut. Perlu ada sebuah informasi yang baik, sebuah kompetensi yang dilihat daripada seorang itu punya integritas. Kalau saya sih sederhana saja, integritas itu yang paling penting. Kau mau pintar sampai sejauh mana, tapi integritasmu tidak ada, kita uji akademik ataupun kita uji terbuka, orang itu tidak punya kemampuan, ngomong saja. Itu teori dan prakteknya saya sendiri bisa tanya pada asesmen yang ada. Integritas itu modal daripada seorang pejabat, dipertanggungjawab secara langsung dan tidak langsung. Begitu. Dia tahu proyek tugas atau hal yang menjadi visi misi daripada kepala daerah itu dia sudah dilaksanakan sejauh mana. Tentunya bukan saja kita untuk dia harus sadar bahwa dia evaluasi apa yang dia lakukan selama tugas-tugasnya sebagai pimpinan OPD, tetapi dia harus memahami secara objektif apa saja yang menjadi visi-misi daripada kepala daerah itu sudah dilaksanakan atau tidak. Itu yang namanya integritas. Dia mengerti dan memahami. Nah, ini yang perlu harus Bapak Ibu pimpinan peserta asesmen harus memahami itu dengan baik. Saya tidak menilai dari sisi orang bilang thank you very much apa itu. Tetapi sekali lagi bahwa kenekanan saya kepada para peserta maupun tim seleksi sendiri, integritas itu perlu harus diseleksi dengan baik. Dan integritas itu mengandung sebuah jiwa tanggung jawab, memahami apa yang menjadi tanggung jawabnya di dalam pelaksanaan tugas sebagai pimpinan OPD nanti. Apa saja yang memang dia sudah lakukan dan apa saja yang belum dia lakukan. Boleh jadi kita ada program-program baru yang ditawarkan. Itu juga menjadi sebuah integritas, kemampuan diri di dalam melihat, membaca dan merefleksi daripada program visi misi bupati ke depan ataupun pada tahun-tahun. Saya di mana pada sebagai kepala daerah periode kedua ini, tentunya saya juga mengevaluasi sejauh mana visi misi saya itu sudah berjalan berapa persen. Saya tidak bisa bekerja sendiri kalau tanpa pimpinan OPD yang kurang punya integritas dan bertanggung jawab, alias sok pintar. Saya bilang, sekalian saya bilang alias sok pintar. Karena saya secara mungkin kalian tidak menilai bahwa atau mungkin tidak merasa saya dalam menilai kalian secara langsung maupun tidak langsung. Saya ikuti dengan baik. Mungkin bahasanya tidak 1 kali 24 jam saya dengan Bapak Ibu semua. Tetapi keseharian saya selalu saya melihat sejauh mana anak buah saya itu, ya maaf saya akan menggunakan bahasa anak buah, ini punya integritas tidak? Karena dalam hal yang paling saya tegaskan atau saya harapkan adalah integritas ini. Bahwa saya bisa mengukur bahwa orang ini mampu, orang ini tidak. Bahwa bicara loyalitas, bicara dedikasi, bicara sebuah orang bilang mengerti, memahami tugas dan lain-lain tugas yang harus dilaksanakan. Kadang saya melihat ada salah apa gitu saya dengan baik. Kadang koordinasinya terputus begitu. Ini realita ya. Karena saya bilang begini, saya ini masih bupati kan tidak dulu hargai saya. Kalau saya mau bilang, kalau kita bicara orang bilang kapabilitas individu, mungkin dulu boleh kita uji. Saudara-saudara hanya
baik itu legislatif ataupun masyarakat secara tanggung jawab. Saya bisa menilai bahwa orang ini memang kalau bahasa atau di Raja itu bahasanya begini. Oh, ada harus dia dong. Kira-kira begini. Sekali lagi bahwa saya tidak minta thank you very much. Saya mau saudara-saudara, saya ini kan kita punya masa jabatan ini kan diatur, ada batasan. Saudara-saudara yang melaksanakan praktek pemerintahan secara langsung dalam pelayanan tugas dan pengembangan tugas yang saudara-saudara miliki. Ya, artinya setelah saya tidak jadi bupati, saudara-saudara mungkin masih ada juga dari pegawai ataupun pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten. Tetapi tentunya saudara-saudara juga harus menginformasi itu. Saya ini layak tidak? Sudah sejauh mana saya berbuat untuk daerah ini? Walaupun kadang-kadang menurut yang kita sendiri tahu, 1000 kali mau buat kebaikan, sekali buat ketidakbaikan, itu dianggap semua tidak ada gunanya dan manfaatnya. Tetapi bahwa ini tidak usah Bapak Ibu semua harus orang bilang sesatkan. Kalau saya menurut perjalanan hidup ataupun yang saya dapatkan dalam pengalaman selama menjabat bupati ini, mungkin ya penilaian dia berbeda dengan penilaian saya dalam hal apa yang telah saya buat dan apa yang belum saya buat. Orang itu kadang senang, suka kalau orang itu pada satu kondisi, satu keadaan yang mungkin bahasanya orang bilang apa, ada masalah, itu boleh senang. Tetapi kadang dia sendiri tidak menilai itu punya diri sendiri. Ya mungkin bahasa saya orang menuju ke sana, tapi itu terlalu itu dari empat itu diri mereka. Saya mau tanya begini, layak tidak, pantas tidak kalau saudara-saudara sendiri hanya mau menunjuk saja, mau melihat dan menilai orang itu punya kekurangan, padahal saudara itu punya kekurangan. Mungkin boleh kata lebih daripada yang ditunjuk. Kok kenapa bisa dibawa membuat bahasa itu sampai kepada asesmen ini? Ya, itu penting. Itu yang namanya integritas. Artinya jati diri orang itu harus betul-betul menunjukkan dia seorang pejabat. Jangan seorang pejabat, ya kan? Baru ngomong ke sana kemari, karena dia lupa bahwa dia seorang pejabat. Nah ini kacau. Kacau itu, kacau. Minta maaf, saya ini dari politik. Saudara-saudara dari birokrasi dari apa? Kalau bicara pemerintahan, saudara-saudara. Tapi saya kadang-kadang saya buat tidak memahami. Ada yang sengaja, ada yang pura-pura tidak tahu gitu. Dan yang paling bobrok lagi, saya minta tanya. Bisa jujur saja, saya terbuka saja. Ada yang kadang-kadang istilahnya sok pintar, mengadukan pemerintah dengan masyarakat secara langsung. Padahal kita ini adalah pelayan bagaimana memberikan ataupun menginterpretasi hasil program pemerintah ini supaya masyarakat paham gitu. Jangan kita jadi provokator kita program-program pemerintah itu sendiri. Banyak sekali. Ya itu apa yang saya katakan tadi, itu saya tidak bicara asal anak-anak atau budaya, tapi saya bicara terus terang saja, bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu singkat lagi untuk mengakhiri daripada sambutan terbuka ini, sekali lagi saya tentunya berdasarkan daripada asesmen ini sendiri. Saya punya penilaian, tentunya kalian tahu. Saya juga bisa menilai orang, tetapi karena ini aturan melalui asesmen, maka asesmen dulu yang menilai saudara-saudara. Saya sendiri punya nilai juga untuk saudara-saudara. Saya terbuka ini, saya bicara terbuka untuk saudara.
Ya kalau di demosi ya demosi. Dan di demosi itu saya bisa bertanggungjawab. Saya bisa bertanggungjawab demosi. Jadi saya minta maaf, saudara-saudara, para peserta, khususnya untuk para peserta asesmen ini, potensi dalam pejabat pertama tinggi dan pejabat tinggi pertama ini, kehadiran wajib hukumnya ataupun harus mengikuti dengan sasar. Ya, jangan kalian pikir bahwa ini cuma hanya formalitas. Tidak ada formalitas. Kalau kamu lihat ikut saya punya beberapa bulan ini, saya tidak pusing mungkin warga akan mau apa, saya tidak pusing. Kamu lapor saya membawa sampai di komite lapor tugas silakan. Bukan barang baru untuk saya kisahkan. Tapi keputusan itu pasti begitu. Dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Itu saya teruskan untuk Bapak Ibu semua. Saya tidak minta menakutkan, tetapi saya bisa bertanggungjawab. Tidak ada persoalan yang namanya karena saya tidak suka, tapi saya yakin bahwa saudara-saudara sudah bisa menilai juga. Saudara-saudara seperti apa? Ya, semua itu kita kembalikan kepada hasil asesmen. Bisa tahu Bapak Ibu pimpinan OPD atau para peserta pejabat asesmen pejabat yang nantinya atau yang sekarang ini mengikuti kompetensi jabatan tinggi pertama. Bisa tahu? Ya. Ini sebagai masker dan musuh suara lagi yang mungkin juga. Mungkin juga tahu susah dia masih nanti masih semangat dia kan. Dan maksudnya bahasa semua. Saya kadang-kadang jarang kalau orang punya, karena saya begini sebetulnya. Itu cara kalau boleh untuk saya berbicara itu tidak suka kalau orang punya karena katanya tidak suka. Ya kan? Ada juga di sini kalau pakai juga rep nama juga kan tidak boleh loh. Saya selalu kalau seseorang itu tidak jabatan. Itu menunjukkan bahwa saya menghargai jabatan yang dimiliki oleh mereka. Ini hal kecil, tetapi apa orang bilang? Apa ya? Dia punya sesuatu hal yang manfaatnya sangat luar biasa. Karena kita tentunya bertanggung jawab dengan saya sebagai jabatan, dan kita sama bertanggung jawab dengan apa yang dibebankan atau apa yang diberikan kepada kita. Pertama oleh Tuhan Yang Kuasa dan kita sebagai daerah memberikan tugas dan tanggung jawab kepada Bapak Ibu. Saya pikir demikian. Untuk lebih umumnya, saya minta maaf kalau ada kata dan sikap ataupun cara saya kurang berkenan kepada Bapak Ibu. Tentunya saya mengingatkan diri saya, mengingat bukan diri saya, tetapi juga saya mengingatkan kepada Bapak Ibu. Kita ini kerja itu semua orang jangan ditarik yang itu semua harus dari sini. Lain menjadi habis pilkada kan sempat saja itu sudah tinggal sini. Jadi orang luar ya hari kemarin terus bikin sesuatu ini. Itu juga ada sini. Tentunya saya juga ingin ada sesuatu yang baik kita sekarang supaya ada kebahagiaan. Kira-kira baik. Sekali lagi bisa tahu Bapak Ibu Bapak Ibu hadirin yang berbahagia dan panitia yang saya hormati serta ketua asesmen dan beserta tim juga yang saya hormati. Akhirnya pada kesempatan yang baik ini yang diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada tanggal 5 Agustus hari Kamis jam 10 lewat atau 10.30 pagi apa tahun. Saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan ketuhanan Tuhan Yang Maha Kuasa.
acara pembukaan asesmen pemetaan jabatan dan pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Raja Ampat secara resmi saya buka. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.